Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata. Bab 10. Bodenga. Pagi ini Lintang terlambat masuk kelas. Kami terjengang mendengar ceritanya. Aku tak bisa melintas. Seekor buaya besar sebesar pohon kelapa tak mau beranjak, menghalangi di tengah jalan. Tak ada siapa-siapa yang bisa kumintai bantuan. Aku hanya berdiri mematung, berbicara dengan diriku sendiri. 15 meter. Ya, buaya sebesar itu takkan mampu menyerangku dalam jarak ini. Ia lamban, pasti kalah melangkah. Kalau cukup waktu untuk dapat menghitung hubungan massa, jarak dan tenaga, baik aku maupun buaya itu, sehingga aku dapat memperkirakan kecepatannya menyambarku dan peluangku untuk lolos. Ya, ilmu menyebabkan aku berani maju beberapa langkah. Apalagi fisika tidak mempertimbangkan pesaiwar. Ya, kalau aku maju, ia pasti akan terintimidasi dan masuk lagi ke dalam air. Aku maju sedikit, membunyikan lonceng sepeda, bertepuk tangan, berdeham-deham, membunyi-bunyikan agar dia merayap pergi, tapi ia tidak bergeming. Ukurannya dan teritip yang tumbuh di punggungnya memperlihatkan dia penguasa rawa ini. Dan sekarang saatnya mandi matahari. Ya, secara fisik dan fisiologis binatang atau secara apapun buaya ini akan menang. Ilmu tak berlaku di sini. Ya, tapi lebih dari setengah perjalanan aku tak akan kembali pulang gara-gara buaya bodoh ini. Tak ada kata bolos dalam kamusku. Dan hari ini adalah hari Tarikh Islam, mata pelajaran yang menarik. Ingin kudebatikan kisah ayat-ayat suci yang memastikan kemenangan Bizantium 7 tahun sebelum kejadian. Ya, sudah siang, aku maju sedikit. Aku pasti terlambat tiba di sekolah. 12 meter, aku hanya sendirian. Jika ada orang lain, aku berani lebih frontal. Tahukah hewan ini pentingnya pendidikan? Aku tak berani lebih dekat. Ia menganga dan bersuara rendah. Suara itu dari perut yang menggetarkan seperti sendawa seekor singa atau seperti suara orang menggeser sebuah lemari yang sangat besar. Aku diam menunggu. Tak ada jalur alternatif dan kekuasaan yang tak jelas berimbang. Aku mulai frustasi. Suasana sunyi senyap dan yang ada hanya aku, seekor buaya ganas yang egois dan intayan maut. Kami prihatin dan tegang mendengar kisah perjuangan Lintang menuju sekolah. Tiba-tiba dari arah samping kudengar riak air. Aku terkejut dan takut, menyeruak di antara lumut kumpai. Membelah kenangan setinggi dada, seorang laki-laki seram naik dari rawa. Ia berjalan menghampiriku, kakinya bengkok seperti huruf O. Lanjutnya, siapa laki-laki itu Lintang? Tanya Sahara, tercekat. Bodenga. Oh, kami serentak menutup mulut dengan tangan. Menakutkan sekali, tak ada yang berani berkomentar. Tegang menunggu kelanjutan cerita Lintang. Aku lebih takut padanya daripada buaya manapun. Pria ini tak mau dikenal orang, tapi sepanjang pesisir Belitung Timur siapa yang tak kenal dia. Dia melewatiku seperti aku tak ada, dan dia melangkah tanpa ragu mendekati binatang buas itu. Dia menyentuhnya menepuk lembut kulitnya sambil mengumandangkan sesuatu. Ya, ganjil sekali. Buaya itu seperti tak takluk, mengibas-ngibaskan ekornya laksana seekor anjing yang ingin mengambil hati tuannya. Lalu mendadak sontak dengan sebuah lompatan dahsyat seperti terbang reptil zaman Cretaceous itu terjun ke rawa menimbulkan suara laksana 7 pohon kelapa tumbang sekaligus. Lintang menarik napas. Aku terkesima dan tadi telah salah hitung. Jika binatang purba itu mengejarku, maka orang-orang hanya akan menemukan sepeda reot ini. Fisika sialan, memprediksi perilaku hewan yang telah bertahan hidup jutaan tahun adalah tindakan bodoh dan sombong. Dari permukaan air yang bening jelas kulihat binatang itu menggoyangkan ekor panjangnya untuk mengambil tenaga dorong, sehingga badannya yang hidrodinamis menghujam mengerikan ke dasar air. Bodenga berbalik ke arahku seperti selalu. Ya, ekspresinya dingin dan tak jelas dan tak menginginkan ucapan terima kasih. Kenyataannya aku tak berani menatapnya. Nyaliku runtuh. Dengan sekali sentak ia tak bisa menenggelamkanku sekaligus sepeda ini ke dalam rawa. Aku mengenal reputasi laki-laki liar ini.
Tapi aku merasa beruntung karena aku telah menjadi segelintir orang yang pernah secara langsung menyaksikan kehebatan ilmu buaya Bodenga. Ya, aku termenung mendengar cerita Lintang. Aku memang tidak pernah menyaksikan langsung Bodenga beraksi, tapi aku mengenal Bodenga lebih dari Lintang mengenalnya. Bagiku, Bodenga adalah guru firasat dan semua hal yang berhubungan dengan perasaan, gamang, pilu dan sedih. Tak seorang pun ingin menjadi sahabat Bodenga. Wajahnya carut marut, berusia 40-an. Ia menyelimuti dirinya dengan dahan-dahan kelapa dan tidur melingkar seperti tupai di bawah pohon nipah selama 2 hari 2 malam. Jika lapar, ia terjun ke sumur tua di kantor polisi lama, menyelam, menangkap belut yang terperangkap di bawah sana, dan langsung memakannya ketika masih di dalam air. Ya, ia makhluk yang merdeka seperti angin. Ia bukan Melayu, bukan Tionghoa, dan juga bukan pula Sawang. Bukan siapa-siapa. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Ia tak memiliki agama dan tak bisa bicara. Ia bukan pengemis, bukan pula penjahat. Namanya tak terdaftar di kantor desa. Dan telinganya sudah tak bisa mendengar karena ia tak pernah menyelami dasar sungai Lenggang untuk mengambil biji-biji timah. Demikian dalam hingga telinganya mengeluarkan darah. Setelah itu ia menjadi tuli. Ya, Bodenga kini sebatang kara. Satu-satunya keluarga yang pernah diketahui orang adalah ayahnya yang buntung kaki kanannya. Orang bilang karena tumbal ilmu buaya. Ayahnya itu seorang dukun buaya terkenal. Serbuan Islam yang tak terbendung ke sentero kampung membuat orang menjauhi mereka karena mereka menolak meninggalkan penyembahan buaya sebagai Tuhan. Ayahnya telah mati karena melilit tubuhnya sendiri kuat-kuat dari mata kaki sampai ke leher dengan akar jawi, lalu menunjukkan dirinya ke sungai Mirang. Ia sengaja mengumpankan tubuhnya pada buaya-buaya ganas di sana. Masyarakat hanya menemukan potongan kaki buntungnya. Kini Bodenga lebih banyak menghabiskan waktu memandangi aliran sungai Mirang sendirian sampai jauh malam. Pada suatu sore, warga kampung berduyun-duyun menuju lapangan basket sekolah nasional karena baru saja ditangkap seekor buaya yang diyakini telah menyambar seorang wanita yang telah dan sedang mencuci pakaian di Manggar. Karena aku masih kecil, maka aku tak dapat menembus kerumunan orang yang mengelilingi buaya itu. Aku hanya dapat melihatnya dari sela-sela kaki pengunjung yang rapat berselang-seling. Mulut buaya itu besar dan dibuka dan disangga dengan sepotong kayu bakar. Ketika perutnya dibelah, ditemukan rambut, baju, jam tangan, dan kalung. Dan saat itulah aku melihat Bodenga mendesak maju di antara pengunjung. Lalu ia bersimpuh di samping sang buaya. Wajahnya pucat pasi. Ia memberi isyarat kepada orang-orang memohon agar berhenti mencincang buaya itu. Orang-orang mundur dan melepaskan kayu bakar yang menganga pada mulut buaya tersebut. Ya, mereka paham bahwa penganut ilmu buaya percaya jika mati mereka akan menjadi buaya. Dan mereka maklum bahwa bagi Bodenga, buaya ini adalah ayahnya. Karena salah satu kaki buaya ini buntung. Bodenga menangis. Suaranya pedih memilukan. Baya, 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 panggilnya lirih. Beberapa orang menangis sesenggukan. Aku menyaksikan dari sela-sela kaki pengunjung air matanya mengalir membasahi pipinya yang rusak berbintik-bintik hitam. Air mataku juga mengalir, tak mampu kutahan. Buaya ini satu-satunya cinta dalam hidupnya yang terbuang dan dalam dunianya yang sunyi senyap. Ia mengucapkan ratapan yang tak jelas dari mulutnya yang ia gagu. Ia mengikat sang buaya, membawanya ke sungai, menyeret bangkai ayahnya itu sepanjang pinggir sungai menuju ke muara Bodenga yang tak pernah kembali lagi. Ya, Bodenga dalam fragmen sore itu menciptakan cetak biru rasa belas kasihan dan kesedihan di alam bawah sadarku. Mungkin aku masih terlalu kecil untuk menyaksikan tragedi sepedih itu. Ia mewakili sesuatu yang gelap di kepalaku. Ya, pada tahun-tahun mendatang bayangannya sering mengunjungiku. Jika aku dihadapkan pada situasi yang menyedihkan, maka perlahan aku akan hadir mewakili semua citra kepedihan di dalam otakku. Maka sore itu sesungguhnya Bodenga telah mengajariku ilmu firasat. Ia juga yang pertama kali memperlihatkan padaku bahwa nasib bisa memperlakukan manusia dengan sangat buruk dan cinta bisa menjadinya lebih buta. Lintang memang tak memiliki pengalaman emosional dengan Bodenga seperti yang aku alami,
Tapi aku bukan sekali itu saja dihadang buaya dalam perjalanan ke sekolah. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba di malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Suatu hari rantai sepedanya putus dan tak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek sebab terlalu sering putus. Tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siapkan pulang. Saat itu adalah pelajaran seni suara dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu Padamu Negeri di depan kelas. Kami termenung mendengarkan ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Tak tampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka. Setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 km. Pada musim hujan lebat yang bisa mengubah jalan menjadi sungai, menggenangi daratan dengan air setinggi dada, membuat Guru dan Halilintar membabat pohon kelapa hingga tumbang, berkelimpangan terbelah dua. Pada musim panas yang begitu terik hingga alam memuai ingin meledak. Pada musim badai yang membuat hasil laut nihil hingga berbulan-bulan semua orang tak punya uang sepeser pun. Pada musim buaya berkembang biak sehingga mereka menjadi semakin ganas. Pada musim angin barat puting beliung. Pada musim demam, pada musim sempar, sehari pun Lintang tak pernah bolos. Dulu ayahnya pernah mengira putranya itu akan takluk pada minggu-minggu pertama sekolah dan prasangka itu terbukti keliru. Hari demi hari semangat Lintang bukan semakin pudar, tapi malah meroket karena ia sangat mencintai sekolah, mencintai teman-temannya, menyukai persahabatan kami yang mengasyikkan, dan mulai kecanduan pada daya tarik rahasia-rahasia ilmu. Jika tiba di rumah, ia tak langsung beristirahat, melainkan segera bergabung dengan anak-anak seusia di kampungnya untuk bekerja sebagai kuli kopra. Itulah penghasilan sampingan keluarganya dan juga sebagai kompensasi terbebasnya ia dari pekerjaan di laut serta ganjaran yang ia dapat dari kemewahan bersekolah. Ayahnya yang seorang bosman itu sekarang menganggap keputusan menyekolahkan Lintang adalah keputusan yang tepat. Paling tidak ia senang melihat semangat anaknya menggelegak. Ia berharap suatu waktu di masa depan nanti Lintang mampu menyekolahkan 5 orang adik-adiknya yang lahir setahun sekali sehingga berderet-deret rapat seperti pagar. Dan lebih dari itu, ia berharap Lintang dapat mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan yang telah lama mengikat mereka hingga sulit bernafas. Maka ia sekuat tenaga mendukung pendidikan Lintang dengan cara-caranya sendiri sejauh kemampuannya. Ketika kelas 1 dulu pernah Lintang menanyakan kepada ayahnya sebuah persoalan pekerjaan rumah kali-kalian sederhana dalam mata pelajaran berhitung. "Kemarilah ayahanda, berapa 4 kali 4?" Ayahnya yang buta huruf hilir mudik memandang jauh ke laut luas melalui jendela. Lalu ketika Lintang lengah, ia diam-diam menyelinap keluar melalui pintu belakang. Ia meloncat dari rumah panggungnya dan tanpa diketahui Lintang, ia berlari sekencang-kencangnya menerabas ilalang. Laki-laki cemara angin itu berlari pontang-panting sederas pelandu untuk minta bantuan orang-orang di kantor desa. Lalu secepat kilat ia menyelinap ke dalam rumah dan tiba-tiba sudah berada di depan Lintang. 14 bujangku. Tak diragukan lagi 14, tak lebih kurang, jawab beliau sembari tersengal-sengal kehabisan napas, tapi juga tersenyum lebar riang gembira. Lintang menatap mata ayahnya terdalam-dalam. Rasa ngilu menyelinap dalam hatinya yang masih belia. Rasa ngilu yang mengikrarkan nazar, aku harus menjadi manusia pintar, karena Lintang tahu jawaban itu datang dari ayahnya. Ayahnya bahkan telah salah mengutip jawaban pegawai kantor desa. 16, itulah seharusnya jawabannya. Tapi yang diingat ayahnya hanya selalu angka 14, yaitu jumlah nyawa yang ditanggungnya setiap hari. Setelah itu Lintang tak pernah lagi minta bantuan ayahnya. Mereka tak pernah membahas kejadian itu.
Ayahnya diam-diam maklum dan mendukung Lintang dengan cara lain, yakni memberikan padanya sebuah sepeda laki bermerek Harley Robinson made in England. Ya, sepeda laki adalah sebutan orang Melayu untuk sepeda yang biasa dipakai kaum lelaki. Berbeda dengan sepeda bini. Sepeda laki lebih tinggi, ukurannya panjang, sadelnya lebar, keringanannya lebih maskulin, dan di bagian tengahnya terdapat batang besi besar yang tersambung antara sadel dan stang. Sepeda ini adalah harta warisan keluarga temurun-temurun dan benda satu-satunya yang paling berharga di rumah mereka. Lintang menaiki sepeda itu dengan terseok-seok. Kakinya yang pendek menyebabkan ia tak bisa lagi duduk di sadel, melainkan di atas batang sepeda dengan ujung-ujung kaki menjangkau pedal. Ia akan beringsut dan terlonjak-lonjak hebat di atas batangan besi itu sambil menggigit bibirnya, mengumpulkan tenaga. Demikian perjuangannya mengayuh sepeda itu pulang dan pergi ke sekolah 80 km setiap hari. Ibu Lintang seperti halnya Bu Mus dan Sarah adalah seorang NA. Itu adalah singkatan dari Nyi Ayu, yakni sebuah gelar bangsawan kerajaan Belitung khusus bagi wanita dari ayah seorang KA atau Ki Agus. Adat istiadat menyarankan agar gelar itu diputus pada seorang wanita hingga Lintang dan adik-adik perempuannya tak menyandang KA dan NA di depan nama-nama mereka. Meskipun begitu, tak jarang pria-pria keturunan NA menggunakan gelar KA. Dan hal itu bukanlah persoalan karena gelar-gelar itu adalah identitas kebanggaan seorang Melayu Belitung asli. Ya, jika benar kecerdasan bersifat generik, maka kecerdasan Lintang pasti mengalir dari keturunan nenek moyang ibunya. Meskipun buta huruf dan kurang beruntung karena waktu kecil terkena polio sehingga salah satu kakinya tak bertenaga, tapi Ibu Lintang berada dalam garis langsung silsilah KA Cakraningrat Depati Muhammad Rahat, seorang bangsawan cerdas anggota keluarga Sultan Nangkup. Sultan itu adalah utusan kerajaan Mataram yang membangun keningratan di tanah Belitung. Beliau membentuk pemerintahan dan menciptakan klan KA dan NA itu. Anak cucunya tidak diwarisi kekuasaan dan kekayaan, tapi kebijakan, syariat Islam, dan kecendiakawanan. Maka Lintang sesungguhnya adalah pewaris darah orang-orang pintar masa lampau. Meskipun tak bisa membaca, Ibu Lintang senang sekali melihat barisan huruf dan angka di dalam buku Lintang. Begitu tak peduli atau tak tahu, jika melihat sebuah buku secara terbalik di beranda rumahnya, beliau merasa takjub mengamati rangkaian kata-kata dan terkagum bagaimana bisa baca tulis dapat mengubah masa depan seseorang. Beranda itu sendiri merupakan bagian dari gubuk panggung dengan tiang-tiang tinggi untuk berjaga-jaga jika pasang hingga meluap jauh ke pesisir. Adapun gubuk itu merupakan bagian dari pemukiman komunitas orang Melayu Belitung yang hidup di sepanjang pesisir, mengikuti kebiasaan leluhur mereka, para penggawa dan kerabat kerajaan. Oleh karena itu, dalam lingkungan Lintang banyak bersemayam keluarga-keluarga KA dan NA. Ya, gubuk itu beratap daun sagu dan berdinding lelak dari kulit pohon meranti. Adapun yang dilakukan orang di dalam gubuk itu dapat dilihat dari luar karena dinding kulit kayu yang telah berusia puluhan tahun merekah pecah seperti lumpur musim kemarau. Ruangan di dalamnya sempit dan berbentuk memanjang dengan dua pintu di depan dan di belakang. Seluruh pintu dan jendela tidak memiliki kunci. Jika malam mereka ditutup dengan cara dikaitkan pada kusennya. Benda di dalam rumah itu ada 6 macam, beberapa helai tikar, lais dan bantal, sajadah dan Al-Quran, sebuah lemari kaca kecil yang sudah tidak ada lagi kacanya, tungku dan alat-alat dapur, tumpukan cucian, dan 6 ekor kucing yang dipasangi kelinting, sehingga rumah itu bersuara gemerincing sepanjang hari. Di luar bangunan sempit memanjang tadi ada semacam pelantara yang digunakan oleh 4 orang tua untuk menjalin pukat. Bagian ini hanya ditutupi beberapa keping papan yang disandarkan pada dahan-dahan kapuk yang menjulur-julur. Bahkan untuk memaku papan-papan itu pun keluarga ini tak mampu dan tak punya uang. 4 orang tua itu adalah bapak, ibu, dan bapak dan ibu Lintang. Semuanya sudah sepuh dan kulit mereka keriput sehingga dapat dikumpulkan dan digenggam. Mereka tidak sedang menjalin pukat. Keempat orang itu duduk menekuni sebuah tampah, memunguti kutu-kutu dan ulat-ulat lentik di antara bulir-bulir beras kelas 3 yang mampu mereka beli.
Berjam-jam lamanya mereka demikian banyak kutu dan ulat yang ada pada beras buruk itu. Selain 4 orang itu, ikut pula dalam keluarga ini 2 orang adik laki-laki ayah Lintang, yaitu seorang pria muda yang bekerjanya hanya melamun saja sepanjang hari karena agak terganggu jiwanya, dan seorang bujang lapuk yang tak lagi bekerja keras karena menderita burut akibat persoalan kandung kemih. Maka ditambah 5 adik perempuan Lintang sendiri dan kedua orang tuanya, seluruhnya berjumlah 14 orang. Mereka hidup bersama berdesak-desakan dalam rumah sempit memanjang itu. 4 orang tua yang sudah sepuh, 2 adik laki-laki yang tak dapat diharapkan. Semua itu membuat ke-14 itu kelangsungan hidupnya dipanggul sendiri oleh ayah Lintang. Setiap hari beliau menunggu tetangganya yang memiliki perahu atau juragan pukat harimau memintanya untuk membantu mereka di laut. Beliau juga mendapatkan presensi dari berapapun hasil tangkapan, tapi memperoleh upah dan kekuatan fisiknya. Beliau adalah orang yang mencari nafkah dengan menjual tenaga. Tambahan penghasilan sesekali beliau dapat dari Lintang yang sudah bisa menjadi kuli kopra dan anak-anak perempuannya yang mengumpulkan kerang saat angin teduh musim selatan. Lintang hanya dapat belajar setelah agak larut karena rumahnya gaduh, sulit menemukan tempat kosong dan karena harus berebut lampu minyak. Namun sekali ia memegang buku, terbanglah ia meninggalkan gubuk doyong berdinding kulit putih itu. Belajar adalah hiburan yang membuatnya lupa pada seluruh penat dan kesulitan hidup. Buku baginya adalah obat dan sumber kehidupan yang airnya selalu memberi kekuatan baru agar ia dapat mengayuh sepeda menantang angin setiap harinya. Di hadapannya selalu ada buku dan ia terisap oleh setiap kata-kata ilmu yang dibacanya. Ia tergoda oleh sayap-sayap kata yang diucapkan oleh para cerdik cendekia. Ia melirik maksud tersembunyi dari sebuah rumus, sesuatu yang mungkin tak kasat mata bagi orang lain. Lalu pada suatu ketika, saat hari sudah jauh malam, di bawah temaram sinar lampu minyak, ditemani deburan ombak pasang, dengan wajah mungil dan matanya yang berbinar-binar, jari-jari kurus Lintang membentang lembar demi lembar buku lusuh stensilan berjudul Astronomi dan Ilmu Ukur. Dalam sekejap ia tenggelam dari lamunan kata-kata ajaib pembangkangan Galileo Galilei terhadap kosmologi Aristoteles. Ia dimabuk rasa takjub pada gagang sila para astronom zaman kuno yang terobsesi ingin mengukur berapa jarak bumi ke Andromeda dan nebula-nebula Triangulum. Lintang menahan napas ketika membaca bahwa gravitasi dapat membelokkan cahaya saat mempelajari tentang analisis spektral yang dikembangkan untuk studi bintang ke bintang, dan juga saat itu tahu tentang teori Edwin Hubble yang menyatakan bahwa alam hidup mengembang semakin membesar. Lintang terkesima pada bintang yang mati jutaan tahun silam, dan ia terkagum-kagum pada pengembangan benda-benda langit di sudut-sudut gelap kosmos yang mungkin hanya pernah dikunjungi oleh pemikir-pemikiran Nicolaus Copernicus dan Isaac Newton. Ya, ketika sampai di bab ilmu ukur, ia tersenyum riang karena nalarnya kembali ringan dan mengikuti logika matematis pada simulasi ruang berbagai dimensi. Ia dengan cepat segera menguasai dekomposisi tetahedral yang rumit luar biasa, aksioma arah, dan teorema Pythagoras. Semua materi ini sangat jauh dan melampaui tingkat usia dan pendidikannya. Ia merenungkan ilmu yang amat menarik ini. Ia melamun dalam lingkar temaram lampu minyak dan tepar ketika itu dalam kesepian malam yang mencekam. Lamunannya sirna ketika ia terkejut menyaksikan keanehan di atas lembar-lembar buram yang dibacanya. Ia terheran-heran menyaksikan angka-angka tua yang samar lembaran itu seakan-akan bergerak, hidup, menggeliat, berkelap-kelip, lalu menjelma menjadi kunang-kunang yang ramai berterbangan dan memasuki pori-pori kepalanya. Ia tak sadar bahwa saat itu arwah-arwah para pendiri geometri sedang tersenyum padanya, dan Copernicus serta Lucretius sedang duduk di sisi kiri dan kanannya di sebuah rumah panggung sempit di sebuah keluarga Melayu pedalaman yang sangat miskin nun jauh di pinggir laut. Seorang genius alami telah lahir. Esoknya di sekolah, Lintang heran melihat kami yang kebingungan dengan persoalan jurusan 3 angka. Apa sih yang dipusingkan orang-orang kampung ini dengan arah angin itu? Demikian suaranya di dalam hatinya. Seperti juga kebodohan yang sering kali tak disadari, beberapa orang juga tak menyadari bahwa dirinya telah terpilih, telah ditakdirkan Tuhan untuk ditunangkan dengan ilmu. Selesai bab 10. Lanjut ke bab 11.